Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, ketemu kita, Bung Meldi. Apa kabar? Baik Bung Firdaus ya. Ini kunjungan-kunjungan malam Ridwan Kamil nih akhirnya berbuah Bung Firdaus ya. Gerakan malam Ya, nih ya. ketemu Bu Mega. Walaupun gerakan Mahfud nggak kecium sama media ya. Ternyata Mahfud udah duluan ketemu gitu. Luar biasa nih. Minggu-minggu yang luar Udah biasa. pernah bertemu dia dengan Megawati ya, dulu lalu ya. Iya. Nah, kalau kita lihat nih perkembangan Ganjar nih apa sebenarnya yang mendasari pertimbangan dia untuk mengambil Ridwan Kamil atau Mahfud nih, Bung Firdaus? Ya, kalau kita lihat Bung Meldi ya, jadi eh, percepatan di dalam apa ya, komposisi politik untuk pemilu presiden 2024 itu nampaknya semakin cepat ya. Hmm. Iya, didorong oleh beberapa faktor. Paling tidak kita lihat ada dua faktor utama atau tiga lah. Hmm. Satu ya tentu setelah deklarasi Amin dan Caimin, itu akan Ya, mengexercise yang lain untuk bergerak lebih cepat, Bung Meldi. Jadi ya. karena Anies, Caimin sudah mulai melakukan sosialisasi, misalnya program, tim kerja dan segala macam. Begitu. Jadi itu juga Hmm. menjadi apa namanya, menjadi pendorong yang lain untuk segera menentukan siapa pasangan cawapresnya. Yang kedua, Hmm. kemungkinan dari PKPU untuk merubah jadwal pendaftaran capres dan cawapres, Bung Meldi, Ya, dimajukan ya. sebulan lebih awal, baik itu Pak Mahfud MD ataupun Mendagri atau beberapa petinggi parpol mengatakan tidak ada yang dimajukan, artinya partai politik atau pasangan punya waktu lebih cepat yang tadinya dialokasikan di pertengahan November menjadi di pertengahan Oktober, artinya sebulan lagi gitu. Ini yang mendorong Hmm. juga orang untuk oke, kalau dimajukan lebih cepat, kira-kira kita harus menyiapkan siapa pasangan Pak Ganjar, siapa pasangan Pak Prabowo, kemudian membentuk tim dan segala macam. Artinya semua harus semakin cepat gitu. Yang ketiga, tentu yang jadi pertimbangan juga, kalau semakin cepat pasangan cawapres itu dikenal publik gitu ya, artinya timnya semakin siap, maka mereka punya waktu yang lebih banyak untuk mengenalkan dirinya kepada publik dengan program-programnya, melakukan penetrasi wilayah dan segala macam. Jadi tiga hal ini paling tidak yang menjadi pendorong kenapa setelah Anies dan Caimin, maka Ganjar juga sibuk kira siapa dengan Pak Prabowo gitu ya. Dan kalau kita khususkan untuk Pak Ganjar misalnya, Pak Ganjar mungkin pasangannya sudah mengkerucut menjadi dua atau tiga saja. Paling tidak kalau kita lihat dalam media gitu ya, muncul nama Ridwan Kamil yang semakin menguat, kemudian muncul juga nama Pak Mahfud MD gitu ya. Mungkin juga ada yang ketiga, terutama mitra internal koalisi Salahuddin ya, Pak Sandiaga Uno, apakah masih kuat atau tidak gitu. Dan ini yang layak kita coba diskusikan, kita lihat petanya, apakah pas bisa menambal paling tidak kekurangan-kekurangan kalau kita bicara Ganjar di dalam baik itu demografi, elektoral, ataupun isu-isu program yang lain, Bung Meldi. Dia mengambil dua sisi, Bung Firdaus, sisi Jawa Barat dan sisi Jawa Timur nih ya. Mahfud diambil dari sisi Jawa Timur plus Madura, sedangkan di Jawa Barat Ridwan Kamil. Ini pertimbangan-pertimbangannya ini saya pikir secara geografis begitu. Tapi ada satu lagi pertimbangan yang sebenarnya harus kita cek juga, pertimbangan luar Jawa, Bung Firdaus. Siapa yang kuat di daerah luar Jawa? Ini juga pertimbangan yang nanti diputuskan oleh Bu Megawati. Apa apa yang harus diambil? Apakah Ridwan Kamil atau Mahfud itu, Bung Firdaus? Iya, memang dilihat dari elektoral berbasis demografi ya. Jadi kalau kita lihat dari dua yang menguka gitu ya, RK dan Pak Mahfud, RK kita katakan dia masuk dalam tiga besar walaupun tidak terlalu di puncak ya. Dia kalau kita katakan secara dari survei-survei sekali lagi walaupun dalam survei belum tentu ya. Artinya dalam Ya. survei itu nomor tiga lah kurang lebih begitu. Tapi kalau kita katakan demografi Jawa Barat yang menguasai 15% lebih populasi pemilu gitu ya, maka Hmm. hampir setengah populasi pemilu itu akan mengaminkan RK. Jadi kita katakan Anda ingin mengambil Barat, gitu ya, mengambil basis Sunda, maka gaetlah seorang Ridwan Kamil gitu, mantan gubernur, mantan wali kota Bandung yang masih punya pengaruh besar di sana. Jadi 40% lebih, hampir 45% itu mengamini RK begitu dibandingin pasangan-pasangan yang lain, Erick Thohir atau Salahuddin Uno, Sandiaga begitu. Nah, sementara kalau kita lihat untuk Jawa Timur, Bu Meldi, tentu kalau kita lihat ya Pak Mahfud mewakili Nahdien segala macam walaupun suaranya relatif lebih rendah ya. Betul, yang kita tidak lihat adalah kira-kira siapa yang kuat untuk pasangan di luar Jawa. Nah, kalau kita bicara survei sekali lagi, walaupun ini tidak valid 100%, namanya juga survei gitu ya, sebenarnya yang paling kuat itu Erick Thohir, Bung Meldi. Jadi Erick Thohir, kemudian yang kedua baru Sandiaga Uno gitu. Nah, kalau kita katakan penetrasi Ganjar untuk mendapatkan basis suara di luar Jawa gitu ya, maka dia harus mengukur tuh gitu, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno gitu.
RK itu lebih dikenal sebagai orang Jawa, orang Sunda gitu. Tapi belum tentu juga, karena kalau kita lihat ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi dari sisi elektoral, sisi demografi gitu ya, bahkan kalau kita lihat dalam sisi generasi gitu ya, jadi kalau kita mau bandingkan gitu ya, kan perebutan generasi pemilih terbesar, ceruk terbesar itu kan di Z dan di milenial, kurang lebih 53%. Nah, Z dan milenial itu menjadi ajang pertempuran antara Prabowo dan Ganjar gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau memang misalnya RK kuat dibandingin Pak Mahfud, kalau kita bicara generasi ya pilihannya gitu ya. Nah, kalau RK bisa menambah suara Ganjar di generasi Z dan milenial, maka itu menjadi opportunity-nya untuk menjadi apa ya, kandidat yang lebih kuat dibandingkan yang lain, Bu Meldi, gitu. Ya, kecenderungan milenial dan Gen Z ini menarik, Bung Firdaus ya. Ya, Prabowo salah satu yang bisa mengambil posisi itu dan juga ada beberapa mungkin juga RK juga bisa mengambil itu ya. Tapi kecenderungan dari Gen Z dan milenial ini belum kita dapat capture yang jelas nih. Siapa sih sebenarnya yang paling kuat di situ, Bung Firdaus? Iya, jadi kalau kita lihat dari peta generasi Z ya, yang menguasai terbesar ya, gitu. Itu kalau kita lihat dari peta statistik terakhir ya, survei terakhir ya, itu mostly itu dipegang nomor satu itu mungkin Pak Erick Erick Thohir, Thohir ya. karena itu cawapresnya itu Erick Thohir paling besar gitu ya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat itu baru RK, kemudian yang ketiga Salahuddin. Jadi Erick Thohir itu sekitar 26% lebih kalau kita mengacu pada indikator terakhir bulan Juli, kemudian Ridwan Kamil itu 19%, Sandiaga Uno 16%. Nah, di lapis kedua, milenial gitu ya, yang lebih established, yang bicara tentang harga, tentang apa perumahan dan segala macam, itu yang paling besar juga itu ceruknya memiliki persepsi kepada Erick Thohir 21%, 18% baru RK. Jadi tidak terlalu berbeda jauh memang. Jadi kalau in general katakan misalnya bahwa Pak Ganjar ingin mengamankan baik itu di generasi muda, pemilih muda, kemudian juga mengambil daerah yang misalnya di luar, ya contoh misalnya penetrasi di Jawa Tengah ya, di luar Jawa Tengah, Ya. artinya di Jawa Barat yang notabene Ganjar agak keteteran, maka Ridwan Kamil memiliki selling point yang cukup tinggi untuk dipertimbangkan. Jadi saya pikir wajar gitu ya, namanya mengerucut, namanya muncul sebagai salah satu kandidat utama. Nah, pertanyaannya sekarang yang harus kita lihat adalah Ridwan Kamil kan berbasis Partai Golkar. Dia adalah Ya. wakil ketua umum Golkar yang notabene Golkar secara politik, secara insun ketua umumnya mengarahkan kepada Prabowo. Walaupun sekali lagi orang mengatakan, loh, Golkar relatif lebih fleksibel terkait kadernya, gitu. Karena mereka punya histori yang cukup panjang, dan pilihan pribadi bisa berbeda dengan pilihan partai politik atau ketua umum, Bung Meldi. Nah, ini warna-warna ini saya kira akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup berat nih. Bung Firdaus mengambil keputusannya Bu Mega ya. Pening juga nih ngambil keputusannya gimana gitu ya. Betul. Kan ya dalam posisi ini kita tidak mengira ya Sandiaga Uno nih tidak bisa penetrasi dengan baik dalam posisi begini, Bung Firdaus. Ini makanya saya bilang perubahan-perubahan strategi akan terjadi ketika Anies Baswedan dan Cak Imin melakukan deklarasi. Orang berubah strategi. Betul, itu men-trigger yang lain. Ya. Iya, betul. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat ya, Sandiaga Uno bukannya tidak ada kelebihan. Secara elektoral dia relatif cukup bisa dijual ya, baik itu dalam segmen Jawa atau non-Jawa, termasuk dalam basis agama NU, non-NU ya. Gitu. Kalau sekali lagi, kalau kita bicara untuk NU, survei terakhir itu mengatakan Erick Thohir penetrasinya cukup kuat, gitu. Walaupun belum tentu nanti siapa, gitu. Nah, tetapi kelebihan seorang Sandiaga Uno adalah selain dia punya background ya teknokrat gitu ya, dia pengusaha, dia muda, dia punya modal logistik yang cukup kuat, Bung Meldi. Jadi ini juga bisa jadi pertimbangan gitu ya. Dan kenapa misalnya kalaupun nanti ternyata P3 tidak terakomodir dalam apa namanya dalam koalisi Pak Ganjar, bisa jadi juga ada isu membentuk poros keempat. Ada Sandi, ada AHY, kemudian ditambah satu lagi PKS misalnya, maka mereka memasuki threshold yang cukup untuk mengusung pasangan sendiri, Bung Meldi. Walaupun kemungkinan itu masih terbuka ya, karena kalau kita lihat PKS masih agak ragu-ragu, belum ada dalam rapat-rapat antara Nasdem dengan PKB, itu PKS masih abstain, masih belum hadir, Bung Meldi. Jadi, nah jangan-jangan PKS juga menghitung itu. Nah kalau itu ketemu dengan misalnya ketidak terakomodasian politik P3 dan Sandiaga Uno, bisa jadi fraksi keempat atau koalisi 4 itu muncul, Bung Meldi. Dan ini semakin menarik memang begitu.
Ini kalau 4 pasangan semakin menarik, Bung Firdaus ya. Artinya pengelompokan klaster-klaster pemilih ini jadi ya menjadi sebuah election yang luar biasa gitu ya. Nanti tentunya kita akan melihat pada putaran kedua bagaimana strategi-strategi berikutnya ya, pengelompokan-pengelompokan orang tadi itu dia bersekutu dengan siapa. Ini saya kira nih pemilu presiden Betul. Indonesia yang sangat menarik. Betul, kawan bisa jadi lawan kalau ada 2 putaran gitu. Yang tadinya bermusuhan bisa menjadi kawan dekat kembali. Bisa jadi seperti Pak Prabowo katakan gitu ya. Ya, sekarang selamat tinggal, bisa jadi nanti akan ketemu lagi. Jadi, ya tentu ini kita lihat sebagai sebuah dinamika dalam pemilu. Dan yang paling penting memang untuk kita selain tadi misalnya tok-gatok ya atau kira-kira simulasi dari pasangan, kira-kira nanti kita tidak hanya bicara keterpilihan untuk publik, tapi kita bicara program-program kerja. Mana dari pasangan-pasangan ini yang paling baik buat publik dalam mementingkan keadilan, kesejahteraan, keekonomian, pendidikan, dan segala macam, Bung Meldi. Itu yang juga harus kita lihat nanti lebih lanjut lagi, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.